Halo Sobat YouTubers, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya. Melalui channel ini, saya sedang mencoba untuk menjadi seorang YouTuber 40 plus ya. Dan tidak hanya menjadi seorang YouTuber dong, tapi gimana caranya kita bisa make money dari YouTube ya. Dan untuk itu saya juga akan malu-malu untuk menawarkan bagi yang suka dengan channel saya ini, silakan like and subscribe, dan syukur-syukur bisa komen juga ya untuk meningkatkan motivasi saya. Dan bagi yang tidak suka, monggo masih bisa meninggalkan komen dan mungkin bisa memberitahu saya apa yang bisa saya tingkatkan atau saya perbaiki. Nah, juga di channel ini saya ingin mengajak para rekan-rekan yang ingin memulai menjadi seorang YouTuber ya, terutama yang udah 40 plus ya, untuk belajar bersama-sama, dan saya juga akan mencoba untuk sharing, berbagi tips, motivasi, dan apapun yang saya ketahui tentang YouTube di usia 40 tahun ke atas ini. Dan semoga channel ini sedikit banyak bisa membantu sobat-sobat dan rekan YouTubers untuk menjadi atau memulai menjadi seorang YouTuber ya. Oh ya, di video saya ini saya juga akan menggunakan sesedikit mungkin editing, kemudian gambar grafik dan potongan video. Karena yang pertama memang saya nggak jago sama sekali dalam hal editing ya. Dan walaupun saya pernah belajar sedikit-sedikit, itu pun juga belajar dari YouTube juga gitu. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa jika kita ingin membuat video yang informatif atau video yang bagus lah istilahnya itu, kita tidak perlu juga menjadi seorang yang jago di tentang editing ataupun desain visual gitu. Masalah hasilnya bagus enggak itu relevan ya, dan saya kembalikan lagi kepada penonton. Nah, selain itu juga para rekan-rekan yang masih merasa pemula atau baru memulai ya, itu juga nggak merasa minder duluan gitu, atau merasa takut atau nggak percaya diri ya karena merasa nggak bisa editing atau desain visual. Nanti malah tuntutnya nggak jadi deh untuk memulai mencoba menjadi seorang YouTuber. Dan saya ngerekam video ini benar-benar sederhana gitu. Ngerekam video ini tuh cuma pakai HP merek Samsung yang S7 Fan Edition doang gitu kan. Dan saya juga melakukan kegiatan YouTube ini cuma sendirian sama istri saya gitu, mulai dari konsep gitu kan, atau bikin channel, atau bikin teks, kemudian nyuting video, kemudian setting channel sampai uploadnya itu saya lakukan berdua hanya dengan istri gitu. Bagi saya yang penting walau sederhana tapi berani mulai dulu ya. Nah, mengapa menjadi seorang YouTuber? Kan itu kan pertanyaan awalnya kan ya. Tentu saja ya, bagi saya pribadi harus make money ya, alias kita harus dapat uang gitu dari YouTube gitu. Tapi sebenarnya ada hal lain lagi loh yang bisa jadi manfaat tambahannya, dan itu menurut saya manfaatnya besar banget gitu. Apa sih? Yaitu kita bisa mengembangkan diri kita sendiri alias self development ya. Misalnya kita bisa melatih ilmu komunikasi kita gitu. Skill komunikasi kita ini bisa berkembang karena kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri nih ya. Kita tuh nggak gampang loh, misalnya kita menata kalimat gitu, kita memikirkan apa yang akan kita omongkan, kemudian menjaga artikulasi kata, pengucapan, itu nggak gampang. Kalau kita melatih ini, lama-lama kita ilmu komunikasi kita akan menjadi semakin bagus. Kemudian, nah ini percaya nggak percaya nih, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nggak, saya sendiri juga waktu itu pertama kali saya melihat wajah saya di video, saya ketawa gitu, malah ngakak gitu ya. Oh, ternyata wajah saya begini di depan kamera. Tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, percaya nggak percaya itu akan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Kemudian otomatis menjadi seorang konten kreator itu akan mengasah kreativitas dan membuat kita belajar hal-hal yang baru. Nggak percaya kan? Nanti rasain deh pada waktu memulai menjadi seorang YouTuber gitu. Oh ya, satu lagi, jadi YouTuber itu bisa kok sebenarnya hampir tanpa modal ya. Seperti yang saya lakukan ini, paling modalnya cuma pakai HP second sama ya kuota lah untuk upload nanti. Nah, kemudian saya ingin share juga nih ya, by data ini sebetulnya mengapa kita mesti menjadi seorang YouTuber gitu. Walaupun data ini udah agak lama ya, dari tahun 2020, tapi menurut saya masih sangat relevan, dan mungkin sekarang datanya juga jauh lebih besar gitu ya. Nah, ini faktanya nih, setiap bulan lebih dari 2 miliar orang tuh buka YouTube. 2 miliar orang per bulan buka YouTube ya. Kemudian setiap menit ada lebih dari 500 jam video yang diupload ke YouTube. Bayangin, tiap menit 500 jam video diupload ke YouTube. Kemudian tiap hari total waktu orang nonton YouTube ya
satu dunia ya, itu mencapai lebih dari 1 miliar jam. 1 miliar jam, bayangin loh. Itu total orang sedunia gitu. Nah, ada fakta lagi menarik nih, yaitu 85% viewer YouTube bilang bahwa YouTube ini membantu mereka untuk belajar keterampilan hal-hal yang baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah mereka miliki. Nah, 7 dari 10 orang yang merasa mendapat pengetahuan, termotivasi atau pede ini justru setelah mereka mempelajari sesuatu yang baru dari YouTube. Bayangin dong, jadi sebenarnya YouTube ini besar banget manfaatnya untuk orang-orang yang ingin belajar hal baru. Nah, dari situ kita bisa ngelihat gitu bahwa sebenarnya masih luas banget pasar dari YouTube ini ya. Jangkauannya tuh nggak cuma satu kota gitu atau satu negara gitu, tapi seluruh dunia. Artinya kalau kita mau bicara tentang pasar, ya sebenarnya pasar kita ini dalam hal ini viewer ya seluruh dunia gitu. Nah, berikutnya kenapa saya khusus menyebut yuk jadi YouTuber untuk Anda yang berusia 40 plus alias sudah berusia 40 tahun gitu. Karena sejauh yang saya tahu, YouTuber saat ini memang didominasi oleh anak muda gitu kan, dengan rentang usia 17 sampai 30 tahun lah ya. Nah, bahkan banyak banget yang masih SMP gitu atau SMA yang udah jadi YouTuber gitu. Sebaliknya, saya sendiri juga melakukan riset kecil-kecilan gitu dengan cara bertanya kepada teman, kemudian bertanya kepada saudara gitu atau rekan, tetangga dan orang-orang yang saya kenal lah ya. Yang tentu saja usianya sudah di atas 40 tahun gitu. Pertanyaan saya adalah mengapa tidak mau atau tidak ingin menjadi seorang YouTuber gitu. Nah, tahu nggak alasannya apa aja? Ya, nih yang paling umum nih ya. Yang pertama adalah malu gitu. Ini adalah jawaban yang paling sering saya temuin. Malu gitu. Itu tadi. Lalu kata saya, kenapa mesti malu gitu? Berarti, mohon maaf nih, mungkin nonton channel YouTube-nya yang itu-itu aja gitu ya. Padahal gini loh, di jagat YouTube ya, di jagat per-YouTubean itu banyak sekali channel yang udah sukses gitu, yang bahkan konten kreatornya tuh bener-bener orang biasa gitu, bukan dari kalangan artis gitu ya. Malah seringnya nggak nyangka loh kalau orang ini ternyata bentuknya begitu ya, maaf ya, tapi orangnya tuh ternyata sukses gitu. Nah, jangan lihat para YouTuber yang dari artis-artis terkenal gitu kayak Mas Deddy Corbuzier atau Pak Raffi Ahmad atau Pak Imong siapa itu. Nah, itu mah kalau itu menurut saya terlalu kejauhan gitu ya untuk parameternya ya. Itu kalau dilihat dari penghasilan udah pasti ratusan juta bahkan mungkin miliaran gitu per bulan tuh ya. Nah, para YouTuber yang saya sebut orang-orang yang biasa banget itu tadi, penghasilannya juga sebenarnya lumayan gitu kan. Ya, mulai dari belasan juta, puluhan, bahkan udah ada yang menyentuh ratusan juta gitu. Bagi saya tuh lumayan banget gitu. Gede lah, malah gede banget sebenarnya buat saya kan. Nah, nggak percaya kan? Coba deh cari di YouTube, banyak banget contohnya YouTuber-YouTuber yang namanya bukan dari kalangan artis. Nah, apa hubungannya dengan rasa malu tadi gitu, yang jawaban malu gitu kan ya. Ternyata mereka ini nih, para YouTuber yang sukses yang nggak terkenal bukan dari kalangan artis tadi itu kesamaannya satu, yaitu adalah orang-orang yang kalau pakai istilah saya itu adalah orang-orang yang udah putus lah urat malunya. Mereka berani gitu untuk broadcasting diri mereka sendiri, bahkan dengan peralatan dan persiapan diri ala kadarnya gitu ya. Dan ini fakta gitu, mereka juga memulai dengan start yang sama dengan kita, yaitu dari nol. Nah, yang sukses tadi itu mereka juga tentu saja mereka belajar, kemudian mereka mengupgrade diri mereka seiring perjalanan waktu ya. Dan tentu saja juga peralatannya, kalau udah punya duit mereka juga pasti mulai upgrade peralatan juga gitu. Maka dari itu saya bisa bilang ya, kalau menjadi YouTuber itu sebenarnya sangat bagus untuk self development atau untuk pengembangan diri sendiri. Jadi jangan malu kawan, mulai aja lah ya, jangan ragu-ragu gitu. Nah, kemudian alasan kedua gitu, kenapa orang-orang yang berusia di atas 40 tahun ke atas itu nggak mau jadi YouTuber gitu. Jawabannya emang masih bisa gitu ya. Jadi YouTuber emang masih bisa gitu. Ya, itu bisa banget ya. Bisa banget kok. Banyak banget gitu YouTuber yang bahkan kakek nenek gitu yang sukses gitu di jagat raya dunia YouTube gitu. Mau dalam negeri juga luar negeri banyak contohnya gitu.
Di dunia YouTube itu mulai dari anak kecil sampai aki buyut ya sah saja gitu jadi konten kreator. Yang penting mau dan berani gitu ya untuk melakukan atau memulai. Juga mau belajar prosesnya gitu. Jadi nggak ada batasan umur lah kalau mau jadi atau memulai menjadi seorang YouTuber. Pokoknya digas aja lah ya. Kemudian ada alasan ketiga lagi nih. Jadi udah alasan pertama, sebenarnya alasan ketiga gitu. Emang saya bisa gitu ya. Jadi tanyain, kenapa sih nggak mau jadi YouTuber gitu? Emang saya bisa gitu. Wah ini mau nggak mau saya bisa jawab nih. Ini pertanyaan khas yang jawabannya klasik banget dari generasi usia 40 tahun ke atas gitu ya. Mereka tuh udah nggak bisa disebut anak muda lagi, tapi juga nggak bisa disebut ketuaan juga gitu. Nah, masalah yang umum di generasi 40 ke atas ini adalah biasanya udah pada zona nyaman gitu, alias mulai males belajar hal-hal yang baru. Jadi nggak kayak anak-anak muda yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi ya. Survei juga membuktikan bahwa generasi pengguna Facebook ya adalah generasi usia 40 tahun ke atas yang kebetulan nih banyak yang malas untuk punya akun IG misalnya, yang mana lebih didominasi oleh anak-anak usia belasan hingga 30-an tahun. Apalagi belum lagi ya, ini ada aplikasi-aplikasi model TikTok, snack video, dan lain-lain itu. Nah, intinya nih, kalau pada nanya, emang saya bisa gitu ya? Ya bisa aja lah sebenarnya gitu. Nggak sulit kok untuk sekedar belajar menjadi seorang YouTuber gitu. Apalagi untuk mulai menjadi seorang YouTuber pemula, nggak. Ya bisa aja gitu. Toh, udah banget tutorialnya di YouTube nih. Salah satunya ya saya ini ngasih tutorial juga kan sebenarnya gitu. Di website juga banyak gitu tutorial untuk memulai menjadi seorang YouTuber. Yang penting adalah tinggal mau belajar atau enggak gitu ya. Nah, kesimpulannya apa nih jadi ya? Kesimpulannya ya just do it gitu ya rekan-rekan YouTuber ya. Mulai aja deh, sumpah gitu, banyak banget tutorial itu tuh, banyak banget tutorial di YouTube gitu. Dan nggak ada rahasia-rahasiaan segala tuh, nggak ada. Sebenarnya udah di open semua di YouTube, nggak ada yang namanya disimpan lah resep ini resep itu, jadi nggak ada ya. Semua kesempatannya sama gitu. Asal ada kemauan dan yakin, itu pasti bisa jadi seorang YouTuber ya. Yang penting sambil belajar, kalau memang cekak modal ya pilih yang mudah dan minim modal dulu untuk latihan jadi seorang YouTuber. Nah, satu lagi kenapa menjadi seorang YouTuber itu sangat menarik ya. Seperti saya bilang tadi, karena kesempatan setiap orang untuk menjadi sukses di dunia YouTube itu sama ya, sama. Benar-benar sama, karena kita bicara tentang algoritma YouTube yang tidak bisa ditebak ya. Antara yang modal cekak dan modal gede, selama dia bukan artis ya, kemudian tampangnya pas-pasan gitu, itu ya sebenarnya ya kesempatannya sama. Kalau emang meledak channelnya ya meledak aja gitu. Bener-bener fair lah di YouTube ini. Beda sama zaman artis TV misalnya, ya dimana untuk jadi artis film atau penyanyi ya itu kesempatannya benar-benar kecil gitu. Dilihat dari persaingannya itu, untuk bisa tampil di TV itu nggak fair lah ya. Kita tahu sendiri lah dunia TV zaman dulu ya. Nah sekarang lihat, banyak banget kan contoh nih penyanyi-penyanyi keren yang nggak pernah kita lihat di TV nih. Sekarang banyak banget yang bagus di YouTube, bahkan lebih bagus daripada artis-artis yang biasa tampil di TV gitu. Apalagi dibandingin sama yang artis-artis sinetron itu ya, wah tuh jauh banget lah ya. Nah makanya sekarang, mohon maaf nih ya, TV itu makin nggak laku gitu. Dan stasiun TV sebenarnya juga udah banyak yang protes, bahkan memakai konten dari YouTube untuk mengisi acara mereka ya. Jadi tunggu apa lagi gitu, yuk kita sama-sama belajar dan mari kita menuju kesuksesan bersama. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao.